Kalau melihat lukisan ini mungkin sudah bisa ditebak ini lukisan dari era kerajaan apa, dan sepertinya beliau salah satu tokoh dari raja tersebut. Ya, kira-kira siapa? Coba tulis di komentar. Sebelum saya menjelaskan sosok yang ada di lukisan ini, saya punya sedikit pengalaman waktu saya ngelukis sosok ini. Memang harus bisa mendapatkan satu karakter yang mungkin mendekati dari kepribadian beliau. Jadi saya mesti merasa kalau saya ini pernah berada di era tersebut. Imajinasinya sangat jauh gitu, melampaui sangat jauh ke belakang. Beliau mempunyai nama aslinya yaitu Nararya Sangramawijaya. Ya, udah ketebak ya. Dan biasa disebut dengan panggilan Raden Wijaya. Sebetulnya kalau kembali ke masa keemasan Raden Wijaya itu, nama sebutan Raden itu sepertinya belum ada. Mungkin sebutan Raden itu saat sudah ke era Mataraman kali ya. Jadi kalau tidak salah itu sebutannya Rahadian gitu, Rahadian karena lidah-lidah orang Jawa pada saat itu mungkin ada perubahan di masa-masa berikutnya menjadi Raden. Kalau tidak salah seperti itu ya. Raden Wijaya ini memiliki nama asli Sangramawijaya. Ayah dari Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh. Beliau namanya Rakyan Jayadharma. Sedangkan ibu Raden Wijaya adalah Dyah Lembutal. Ya, unik ya namanya ya, Dyah Lembutal. Dyah Lembutal yaitu cucu dari Ken Angrok. Nah, ini sebutan Ken Arok juga sama Ken Angrok juga masih jadi bukan perdebatan tapi perbedaan. Okay lah, itu hanya perbedaan pada era dulu dan era sekarang. Jadi mungkin lebih enak disebutnya Ken Arok. Kalau menurut sejarah yang tertulis di prasasti, beliau tertuliskan dengan huruf Ken Anggrok gitu ya, bacanya mungkin gitu, Ken Anggrok gitu. Cuman karena semakin berubah dan beratus-ratus tahun lamanya, maka menyebutnya dengan kalimat Ken Arok. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah, silahkan dikomentari. Jadi beliau mempunyai ibu yang bernama Dyah Lembutal, yaitu cucu dari Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singasari. Baik dari pihak ibu maupun ayah, keduanya telah memiliki darah kerajaan Sunda. Baik dari ibu maupun ayah, keduanya telah memiliki darah kerajaan Sunda yang mengalir dan mewariskannya kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya memiliki peluang untuk dapat mewarisi tahta kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi, Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi ke tempat asal ibunya, yaitu kerajaan Singasari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Nah, jadi beliau ini sebenarnya mempunyai darah dari Sunda Galuh yang kalau tidak salah dulu diberi julukan atau panggilan dengan nama Jaka Sesuruh. Nah, itu masa kecilnya dulu, konon seperti itu. Dan setelah mengabdi di Singasari, justru beliau lebih fokus di wilayah Singasari. Pilihan Raden Wijaya untuk mengabdi di kerajaan Singasari tentu bukan keputusan asal-asalan. Sebab
Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara. Bahkan kisah asmara dari Raden Wijaya dengan putri dari Raja Kertanegara juga sempat dituliskan dalam kitab Nagara Kertagama serta kitab Pararaton. Dalam kitab Kertanegara disebutkan bahwa Raden Wijaya menikah dengan 4 putri Kertanegara sekaligus. Wah, luar biasa ya. Konon seperti itu. Entah kebenarannya kita belum tahu pasti. Yang jelas di situ dituliskan menurut legenda atau sejarah Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara sekaligus. Siapa aja 4 putri tersebut? Yang pertama adalah Gayatri, yang kedua Jayendra Dewi, berikutnya Narendra Duhita, serta Tribuana Neswari. Nah, apakah nama-nama itu ada di dalam nama-nama kalian, para kaum Hawa? Biasanya memang teman-teman spiritual, khususnya wanita, itu mempunyai julukan-julukan atau mempunyai panggilan khusus, misalkan Nilamsari, Gayatri, Jayendra Dewi. Nah itu biasanya disematkan entah oleh gurunya atau dia sendiri, nggak apa-apa lah. Dan permaisuri yang terpilih dari 4 putri tersebut adalah Tribuaneswari, sedangkan 3 lainnya adalah selir Raden Wijaya. Namun dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri Kertanegara. Namun dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri Kertanegara. Akan tetapi Raden Wijaya juga menikahi seorang putri dari kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Darapetak. Putri Darapetak kemudian dibawa oleh Raden Wijaya dalam ekspedisinya bernama Ekspedisi Pamalayu di Tanah Melayu pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Nah, dari pernikahannya dengan Darapetak, Raden Wijaya memiliki seorang putra dan beliau memberi nama Jaya Negara. Nah, siapa Jaya Negara ini? Beliau adalah nanti sebagai pengganti Raden Wijaya menjadi Majapahit yang kedua. Lukisannya ada, tapi kali ini saya membahas tentang Raden Wijaya. Akan tetapi menurut prasasti Sukamerta serta prasasti Balawi, bukan Baalawi ya, prasasti Balawi, Jaya Negara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Tribuaneswari. Dengan selirnya yaitu Gayatri, Raden Wijaya memiliki 2 putri yaitu Dyah Ditarja atau dikenal dengan nama Tribuana Wijaya Tunggadewi serta Dyah Wiyat atau dikenal dengan nama Raja Dewi Maharajasa. Jaya Negara sebagai putra Raden Wijaya kemudian akan meneruskan kekuasaan ayahnya sebagai raja kedua dari kerajaan Majapahit. Sedangkan Tribuana Wijaya Tunggadewi kemudian menjadi penguasa ketiga di kerajaan Majapahit. Apakah lukisan sang putri cantik ini juga sudah terselesaikan? Nanti berikutnya saya perlihatkan sosok Tribuana Wijaya Tunggadewi atau biasa dikenal Tribuana Tunggadewi. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan kepada kerajaan Singasari yang diprakarsai oleh Bupati Gelang-Gelang yang kini menjadi Madiun, dan nama bupati tersebut adalah Jaya Katuang. Dalam kitab Pararaton dikisahkan bahwa Jaya Katuang mengirim pasukannya bernama Jaran Guyang. Dan Jaran Guyang ini
diperintahkan untuk menyerbu kerajaan Singasari dari arah utara. Kemudian Raja Kertanegara yang mengetahui rencana Jayakatwang pun memerintahkan menantunya yaitu Raden Wijaya untuk memimpin pasukan Singasari yang bertujuan untuk menangkal serangan dari pasukan Jayakatwang. Namun pergerakan dari pasukan Jaranggoyang hanyalah taktik dari Jayakatwang semata. Jayakatwang yang cerdik pun lantas segera mengirimkan pasukan yang lebih besar ke Singosari, karena sebagian besar dari kekuatan militer Singosari dipimpin oleh Raden Wijaya tak kunjung kembali. Pasukan kedua Jayakatwang pun akhirnya berhasil menduduki istana Singosari. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya telah bercerai-berai. Usai mengetahui bahwa Singosari jatuh dan Kertanegara telah tewas dalam pemberontakan. Bersama para pengikutnya yang masih setia dan beberapa pasukan tersisa, Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke dalam hutan di sekitar Sungai Brantas. Usai Jayakatwang melumpuhkan Kertanegara, Raden Wijaya pun mengabdi pada Jayakatwang dengan membawa dendam untuk kembali merebut tahta. Sebelum diterima oleh Jayakatwang, Raden Wijaya sebelumnya kabur bersama 3 sahabatnya yang bernama Nambi, Sora, dan Ronggolawe. Ketika melarikan diri tersebut, Raden Wijaya serta sahabatnya diterima oleh Arya Wiraraja. Ketika bersembunyi, Raden Wijaya pun mendapat saran maupun bantuan dari Arya Wiraraja. Ketika bersembunyi, Raden Wijaya pun mendapatkan saran maupun bantuan dari Arya Wiraraja untuk kembali ke Singosari dengan berdalih bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Atas pengakuan tersebut, Jayakatwang pun akhirnya menerima dan bahkan memberikan sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Usai mendapatkan wilayah tersebut, Raden Wijaya pun membabat Hutan Tarik dan menjadikannya sebuah pedesaan. Raden Wijaya juga menemukan sebuah maja yang memiliki rasa yang sangat pahit. Dari buah tersebut, Raden Wijaya pun memberikan pedesaan tersebut dengan nama Majapahit. Entah itu hanya siloka atau memang benar sejarahnya nama Majapahit dari salah satu buah yang pahit itu. Kalau buah yang sangat pahit itu biasanya kalau zaman sekarang disebutnya buah mahoni. Ya, mahoni itu buahnya sangat pahit. Dan biasanya buah mahoni ini dimanfaatkan sebagai pengobatan. Meskipun mengaku ia akan mengabdi, Raden Wijaya masih memiliki dendam pada Jayakatwang dan memiliki kesempatan ketika pasukan Mongol dikirim oleh Kublai Khan datang untuk menghukum Kertanegara. Namun karena Kertanegara udah tewas, 20.000 pasukan yang dibawa oleh Mongol pun diajak oleh Raden Wijaya untuk balik menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya mengaku bahwa apabila meraih kemenangan, maka ia pun akan tunduk pada Kublai Khan. Namun usai berhasil menyingkirkan Jayakatwang, Raden Wijaya pun langsung menyerang balik pasukan Mongol. Serangan mendadak tersebut kemudian membuat pasukan Mongol memilih untuk meninggalkan Jawa saat itu. Jadi memang sangat luar biasa ya. Pada saat itu peperangan yang sangat dahsyat ketika Raden Wijaya tadinya berdalih mengabdi kepada Jayakatwang, namun di balik pengabdiannya itu dia mempunyai strategi yang tersimpan di dalam dirinya, itu punya dendam yang benar-benar ingin dibalaskan, tetapi saat itu dia tidak mampu karena pasukan pada saat itu di Singosari sangat besar. Dan dengan taktik ini Raden Wijaya mengabdi kepada Jayakatwang. Akhirnya dia mengetahui segala bentuk dan strategi serta pasukan-pasukan Jayakatwang pada saat itu, sehingga Raden Wijaya bisa
mengantisipasi ketika dia akan menyerang balik junjungannya, yaitu Jayakatwang dan pasukannya. Nah, alhasil begitu dia mendengar pasukan Mongol akan mendarat di tanah Jawa, dan memang pasukan Mongol ini yang dipimpin oleh Kubilai Khan ini mempunyai dendam juga kepada Kertanegara. Ya, tetapi ternyata Kertanegara itu sudah tewas terbunuh oleh Jayakatwang. Makanya Kubilai Khan ini dikasih pengaruh oleh Raden Wijaya, sehingga Jayakatwang setuju untuk bersatu menyerang Jayakatwang. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang sangat besar dan Jayakatwang pun tewas. Nah, akhirnya singkat cerita, dari wilayah yang diberikan oleh Jayakatwang tersebutlah sebuah desa yang bernama Majapahit, bentukan dari Raden Wijaya, muncul dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar. Desa tersebut berada di dekat Sungai Berantas yang aliran airnya melalui beberapa daerah di Jawa Timur seperti Blitar, Malang, Tulungagung, dan Jombang. Kediri bahkan ke Mojokerto. Sungai Berantas sendiri adalah sungai terpanjang kedua yang ada di Jawa setelah Bengawan Solo. Usai berhasil mengalahkan Jayakatwang bersama pasukan Mongol dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya kemudian beliau mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahan berada di Mojokerto. Nah, ketika beliau mendeklarasikan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 hingga tahun 1309. Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pun berhasil berkembang menjadi sebuah kerajaan besar dan memiliki wilayah yang luas, sebab Raden Wijaya pandai mengambil hati dari penduduk dari Daha serta Tumapel. Pengikut Raden Wijaya yang setia turut berperan dalam mendirikan Kerajaan Majapahit dan kemudian diangkat oleh Raden Wijaya sebagai para pejabat tinggi dalam pemerintahan di Kerajaan Majapahit. Akan tetapi masa pemerintahan Raden Wijaya diperkeruh oleh hadirnya seorang bernama Mahapati yang gemar mengadu domba. Karena adu domba dari Mahapati tersebut, kemudian perang antar pasukan Majapahit dengan Ronggolawe serta sahabat Raden Wijaya lainnya pun terjadi. Jadi akhirnya setelah kerajaan itu berdiri dan beberapa petinggi diangkat, terjadilah perseteruan di dalam kerajaan tersebut, sehingga menjadikan fitnah dan akhirnya perang antar teman, antar saudara pun itu terjadi. Dalam peperangan yang melibatkan sahabat Raden Wijaya, Ranggalawe, serta Lembu Sora, kemudian mereka semua tewas. Lalu menurut kitab Nagara Kertagama, Raden Wijaya pun meninggal pada tahun 1309, usai 16 tahun memerintah dan menguasai Kerajaan Majapahit. Jadi beliau memerintah dan berkuasa di Kerajaan Majapahit yang pertama selama 16 tahun. Untuk mengenang Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian dijadikan candi di Antapura dengan arca Jina serta disimping dengan arca Siwa. Dan setelah Raden Wijaya wafat, putranya bernama Jayanegara mengambil alih tahta Kerajaan Majapahit, kemudian semakin jaya serta semakin berkembang ketika dipimpin nanti dengan penerus-penerusnya, dan yang paling jaya pada saat itu yaitu Prabu Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Negara yang menjabat sebagai Raja
pada tahun 1350 sampai 1389. Cerita Hayam Wuruk nanti akan saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, itu tadi sepenggal kisah tentang Nararya Sang Ramawijaya. Beliau adalah pendiri pertama kerajaan Majapahit. Setelah beliau mangkat, digantikan oleh anaknya yang bernama Jayanagara. Dan setelah Jayanagara mangkat, tahta diberikan kepada Tribhuwana Tunggadewi, dan disitulah masa-masa bangkitnya dan masa-masa kejayaan kerajaan Majapahit. Ikuti terus channel YouTube Ki Alam supaya bisa melihat ilustrasi sosok-sosok raja yang pernah berkuasa dan menjadi satu tokoh legenda yang sampai sekarang dikenang. Wassalamualaikum.